Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru semua, perkenalkan nama saya Gesti Ayudiah Asera. Saya akan berbagi pengalaman pemahaman dalam belajar topik Merdeka Belajar. Adapun tujuan pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul dalam topik Merdeka Belajar. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, marilah kita bahas satu persatu mengenai mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. 2. Mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 3. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya adalah pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kemudian guru harus adaptif terhadap perubahan. Berikutnya modul kedua mengenai mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berikutnya, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistem Among ing ngarsa sing tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Dan yang terakhir, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Baik, yang selanjutnya modul ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kesimpulan dari modul ketiga ini adalah 1. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan, bergerak begitu cepat. 2. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Ketiga, perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa sesuai asas Trikon. Selanjutnya adalah modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Adapun kesimpulan dari modul keempat ini adalah 1. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid. 2. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. 3. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kodrat manusia sebagai kertas yang telah terisi tulisan dan coretan-coretan samar dan belum jelas, menurut Ki Hajar Dewantara.
Selanjutnya, yang kelima adalah tugas pendidik membantu manusia atau murid dalam menebalkan dan memperjelas arti serta maksud tulisan samar tersebut. Keenam, dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kesimpulannya, 1. Sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman bermakna. 2. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Baik Bapak Ibu semua, itu tadi adalah rangkuman atau kesimpulan dari topik Merdeka Belajar modul 1 sampai 5. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.